Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu DU Spasi NIAAA dimanapun teman-teman berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam ketabahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, pada hari ini kami akan menceritakan teladanan Nabi Musa. Nah, jadi ayo simak kisah ini sampai akhir. Semoga kita selalu tahu tentang kisah-kisah Nabi yang telah lalu, yaitu Nabi 25. Nah, ayo teman-teman langsung saja ke kisahnya. Dari cerita kisah Nabi Musa lengkap yang sudah dijabarkan yang kemarin-kemarin, kita harus bisa meneladani sifat baik yang beliau miliki. Beberapa sikap dan keteladanan dari Nabi Musa di antaranya yaitu yang pertama, seorang yang memberani dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun pada saat itu Fir'aun adalah seorang penguasa yang sewenang-wenang dan juga sangat kejam, tetapi Nabi Musa tak pernah takut dengan menyampaikan apa yang ia anggap benar. Ia juga tetap menyampaikan kebenaran itu dengan cara mengajak Fir'aun agar mau mengikuti dirinya, yaitu menyembah Allah semata. Padahal saat itu dengan terang-terangan Fir'aun mengaku bahwa ia adalah penguasa dan juga Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, taat kepada Allah. Dari kisah Nabi Musa yang telah kita sampaikan di kemarin-kemarin, sudah memberi contoh yang baik kepada kita semua bahwa satu-satunya tempat meminta pertolongan dan satu-satunya yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang esa atau hanya ada satu. Ia juga yang telah menciptakan alam semesta dan semua isi dari alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memiliki kuasa atas segala hal yang ada di dalam semesta. Keyakinan kita sebagai manusia harus bulat dan harus hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tekun dalam belajar. Keteladanan lainnya yang juga dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam adalah ketekunannya dalam belajar dan juga dalam menuntut ilmu ketika ia ingin belajar dengan Nabi Khidir. Ia juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus belajar dan mencari ilmu, bahkan ke tempat yang sangat jauh. Selain itu, Allah juga menuntut Nabi Musa untuk selalu tekun dan bersikap sabar saat sedang menuntut ilmu. Walaupun ada banyak kejadian aneh yang beliau temui di setiap perjalanannya saat sedang belajar. Tak hanya itu, Nabi Musa juga sangat taat dan patuh pada gurunya, yaitu para guru yang telah memberinya ilmu. Yang keempat, suka membela orang yang lemah. Pada saat Nabi Musa masih tinggal dengan Fir'aun di istananya dan melihat pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga Fir'aun atau disebut dengan orang Kipti dengan para rakyat jelata dan malah membeli orang-orang dari Bani Israel dan rakyat jelata yang lemah. Secara tidak sengaja Nabi Musa juga membunuh orang Kipti dan ia melarikan diri dari kerajaan. Tapi ia menerima segala risikonya dan tidak kecewa karena ia merasa ia telah membela rakyat jelata yang dianggapnya lemah. Ia juga tetap yakin apa yang dilakukannya saat itu adalah suatu yang benar. Yang kelima, sabar ketika sedang berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja mengutus Nabi Musa agar Nabi mengajak para penguasa untuk melakukan suatu yang baik agar orang-orang kaya memiliki harta yang dianggap baik. Para politisi menjadi orang yang juga baik, tapi orang-orang itu malah menuduh Nabi Musa bahwa ia hanyalah seorang tukang sihir sekaligus pembohong. Padahal Nabi Musa datang pada mereka dengan niat baik sambil membawa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mukjizat Nabi Musa. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa tidak selepas dari bagian kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang sudah kita kenal baik selama ini. Seperti yang kita ketahui juga bahwa seluruh Nabi Allah diberi mukjizat yang luar biasa oleh Allah, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Inilah sejumlah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yang pertama, tongkat membelah lautan dan berubah menjadi ular. Mukjizat yang paling populer dalam dikenal banyak orang dari Nabi Musa adalah tongkat yang mampu membelah lautan dan juga bisa berubah menjadi ular atas izin Allah. Atas izin Allah, tingkat tersebut bisa menolong Nabi Musa dari serangan Fir'aun dan pasukannya. Terbelahnya lautan membuat para mukmin pengikut Nabi Musa dan juga Nabi Musa bisa menyelamatkan diri dari Fir'aun yang mengejar mereka. Air yang kembali menyatu pada akhirnya membuat Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Awalnya, tongkat itu sebuah tongkat biasa, tapi atas izin Allah bisa berubah menjadi apa saja. Pada lain waktu, tongkatnya bisa berubah menjadi ular sehingga Nabi Musa berhasil mengalahkan para penyihir. Tak ada rasa takut dalam diri Nabi Musa, dan karena imannya yang kokoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat orang menolongnya memberi mukjizat dengan memberinya tongkat tersebut. Bahkan setelah para tukang sihir itu dikalahkan oleh Nabi Musa, mereka pun bersujud seraya berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam," yaitu Tuhannya Nabi Musa dan juga Harun. Yang kedua, mukjizat Nabi Musa, tangannya bersinar. Selain tongkat, Nabi Musa juga memiliki mukjizat lainnya yang juga bisa dilihat di kisah Nabi Musa beserta mukjizatnya, yaitu mengenal tangannya yang bisa bersinar sangat terang setelah ia memasukkannya ke dalam saku. Yang ketiga, topan. Pada suatu masa di zaman Nabi Musa, pernah terjadi musim kemarau atau kekeringan yang sangat panjang. Kekeringan itu termasuk berlangsung kurang lebih di antara 1 sampai 2 tahun lamanya, sehingga membuat Sungai Nil juga ikut mengalami kekeringan. Keringnya Sungai Nil membuat pasokan air minum habis dan segala cara pun dilakukan. Dimulai dengan memberikan tumbal hingga memberi perintah pada prajurit untuk memilih daerah lain dalam tempat pengambilan air. Hal itu pun dilakukan oleh Fir'aun dan juga para pengikutnya, tapi sayangnya tetap gagal. Kondisi kemarau panjang yang bisa kunjung reda membuat salah satu penasehat Fir'aun memberi ide supaya mereka meminta pertolongan pada Tuhannya Musa. Akhirnya Nabi Musa datang ke istana dan para pengikut Fir'aun pun berjanji pada Nabi Musa, jika hujan benar-benar turun, mereka akan menjadi pengikut Musa dan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa memohon dan berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Akhirnya datang hujan, tapi para pengikut Fir'aun tidak menepati janjinya. Setelah hujan turun, akhirnya Allah pun menurunkan topan dan badai yang membuat wilayah tersebut menjadi banjir. 4. Belalang. Setelah wilayah tempat mereka tinggal diterpa banjir, mereka kembali memohon kepada Nabi Musa agar Allah menghentikan banjir tersebut. Lagi-lagi mereka berjanji hal yang sama, jika banjir berhenti, mereka akan beriman kepada Allah. Nabi Musa pun segera berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan doanya. Banjir tersebut membuat lahan tanah menjadi subur dan hasil tani meningkat pesat, tapi orang-orang kafir mengufurkan nikmat dari Allah dan mereka lupa dengan janjinya. Allah pun menghancurkan seluruh tanaman pertanian dengan mengirimkan hama belalang. Pertanian yang awalnya subur hancur dan lenyap seketika. Orang-orang yang merasa sengsara ini terus memohon kepada Nabi Musa untuk mengangkat musibahnya, dan sekali lagi Allah tetap mengabulkan doa Nabi Musa.
Yang kelima, kutu. Musim kemarau yang panjang, kemudian topan dan banjir hingga hama belalang, rasanya belum cukup untuk menghukum mereka. Mereka terus membuat durhaka pada yang sudah Allah berikan. Allah pun menurunkan hama kutu yang memakan semua persediaan makanan di rumah mereka. Untuk kesekian kalinya Allah masih mengabulkan doanya untuk menghentikan kutu-kutu tersebut setelah mereka memohon kepada Nabi Musa. Yang keenam, kata. Selain itu, Allah pernah memberi hukuman pada orang-orang kafir dengan cara menurunkan ribuan kata ke lahan mereka. Kata pun memenuhi gudang penyimpanan mereka, rumah hingga teko, air, tempat minum. Kekuasaan Allah melihat pada kisah Nabi Musa lengkap yang telah kami sampaikan yang kemarin. Allah mengikuti amalan Nabi Musa. Cobalah untuk melaksanakan sedekah di yayasan. Demikian kisah singkat pada hari ini. Akan kita sambungkan di besok sore. Sampai jumpa kembali di channel kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.